Ya, shalom. Sekalipun tadi malam saya bilang saya hanya akan menyampaikan tentang kata hikmat, ya, tetapi karena pimpinan kita yang mengatakan itu adalah perkataan dari Tuhan, harus kita ikuti. Karena itu kita akan belajar tentang pengetahuan pada malam hari ini. Ya, karena itu kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang kita baca tadi malam, tapi bagian B lagi kita akan baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-8 bagian B. Karena memang semua karunia ini sangat penting dan harus kita tahu saudara bahwa yang dibilang karunia itu adalah pemberian, ya. Bukan karena hasil usaha kita. Apakah kita mempelajarinya atau kita sekolah akan, yang dibilang karunia pemberian. Jadi jangan saudara berpikir sebab ada dua yang dikatakan, ya kita baca dulu ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sekali lagi saya baca, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ada dua saudara. Pengetahuan yang diciptakan sendiri oleh manusia lewat belajar, mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu juga yang dibuat oleh manusia. Tetapi ada pengetahuan yang berasal dari Allah, yang memang dikaruniakan oleh Allah lewat rohnya yang kudus, dikaruniakan kepada kita, sehingga ada firman yang berkata bahwa ketika engkau digiring atau engkau dibawa diperhadapkan kepada penguasa-penguasa atau kepada para pimpinan-pimpinan, tidak usah kamu takut, karena nanti ada roh yang akan memberikan kata-kata pengetahuan kepada kalian untuk membela diri, ya. Tidak usah kita khawatir apa yang akan kita katakan ketika kita diperhadapkan kepada pimpinan-pimpinan, kepada penguasa-penguasa, oleh karena kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki keyakinan itulah sampai pada hari ini, saya sudah hitung-hitung tadi saudara, bahwa sudah 11 kali hari ibadah seperti biasa, ibadah raya di tempat ini ya. 9 kali ibadah raya hari Minggu dan 2 kali ibadah kematian dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hal yang luar biasa dari tanggal 22 Maret. Kenapa? Karena kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan, kita memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak salah. Dan ketika kita nanti diperhadapkan, oleh karena mungkin kita dipersalahkan melakukan ibadah, inilah yang dikatakan tidak usah kita khawatir, tidak usah kita ragu apa yang akan kita sampaikan nanti untuk menjadi pembelaan kita, karena ada roh yang akan menggantikan kita menyampaikan kata-kata pengetahuan. Nah, tetapi sebelumnya kita akan melihat apa itu pengetahuan yang dari manusia. Pengetahuan dari manusia, saudara, itu akan berujung kepada kesombongan dan keangkuhan. Tetapi kalau pengetahuan yang dari Allah, mungkin manusia yang tidak punya rohani, manusia yang bodoh, yang akan menyatakan bahwa orang itu sombong, orang itu angkuh. Padahal yang kita ceritakan pengetahuan kita, yaitu pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Masih juga kita dikatakan sombong. Kita mau, saudara, mana sebenarnya yang sombong? Mereka atau kita? Kalau kita menyampaikan kebenaran firman Allah dengan pengetahuan yang Allah berikan bagi kita, menyampaikan tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, malah kita selalu dibilang sombong. Kalau kita bilang Allah kita maha kuasa, sanggup akan melepaskan kita dari segala persoalan, dari segala pencobaan, kita dikatakan sombong. Sebenarnya siapa yang sombong? Ya, karena itu kita mundur sedikit di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua, sampai ayat yang ketiga ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana judulnya tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Ya, ingat saudara, semua manusia mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jadi pengetahuan yang berdasarkan oleh kasih itu membangun, itu tidak boleh kita akan sombong. Tetapi kalau pengetahuan yang mengakibatkan akan melunturkan kasih kita kepada Allah, kepada sesama, itu berarti yang disebut sombong. Kita baca terus. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai
sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah ini saudara, kalau ada seseorang menyangka bahwa dia mempunyai pengetahuan, tetapi sebenarnya dia belum mencapai pengetahuan itu. Nah di sini ada dua kata pengetahuan. Pengetahuan yang apa yang dikatakan bahwa orang itu menyangka bahwa dia mempunyai pengetahuan, tetapi dikatakan belum mencapai pengetahuan. Yang dimaksud dengan belum mencapai pengetahuan, itulah pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan yang dari Allah. Kita akan tahu sebentar itu pengetahuan yang dari Allah itu didapat seperti apa dan bagaimana. Dan kenapa ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, sepertinya mereka, saudaraku, melihat tapi tidak menanggap, mereka mendengar tapi tidak mengerti. Dalam arti kata mereka tidak punya pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Mereka tidak punya pengetahuan akan Allah. Sebab kalau orang yang mempunyai pengetahuan akan Allah pasti akan hidup di dalam kuasa Allah, akan mengandalkan Tuhan, akan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena apa? Dia punya pengetahuan yang dari Allah. Nah, siapa sebenarnya yang menutup-nutupi pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan? Karena itu kita lihat saudara di dalam Lukas pasalnya yang ke 11 ayatnya yang ke-52. Lukas 11 ayat yang ke-52. Celakalah hai ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat orang yang jago firman ya. Ahli-ahli Taurat itu yang jago firman. Pintar menyampaikan, memperkatakan firman, tetapi mereka hanya menyampaikan tapi tidak melakukan. Ahli-ahli Taurat. Sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Nah ini saudara ya, di sana nyata pengetahuan apa yang dimaksud oleh Yesus yang dia sampaikan kepada orang-orang ahli Taurat, bahwa celakalah kamu orang-orang ahli Taurat karena kamu telah mengambil kunci, kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kunci pengetahuan ini yang sebenarnya dimaksud oleh Yesus itu adalah apa? Kunci pengetahuan itu adalah pengetahuan yang asalnya daripada Allah, yang tidak didapati oleh karena belajar. Sehingga di sini dikatakan bahwa ada ahli-ahli Taurat yang mengambil kunci dan berusaha untuk menghalang-halangi orang untuk datang kepada pengetahuan itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Di dalam Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-4. Ya, sebelum kita pergi ke ayat yang lain, saudara, bagus kalau kita baca dan harus kita baca sebagai bukti bahwa perkataan yang disampaikan oleh pengkhotbah adalah firman Allah. Daniel pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Oleh karena menyelidiki firman, maka pengetahuan akan bertambah. Bukan oleh karena menyelidiki pengetahuan alam, bukan karena oleh menyelidiki pengetahuan sosial, bukan karena menyelidiki yang dibilang logos, ya. Bukan karena menyelidiki ilmu-ilmu yang disediakan oleh manusia, tetapi oleh karena menyelidiki firman. Sehingga kita semakin bertambah-tambah di dalam pengetahuan. Sehingga apa kata orang banyak kepada Yesus ketika dia mengajar pada usia masih umur 12 tahun. Kita lihat saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kita mulai baca dari ayat yang ke-14. Yohanes 7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Amin saudara. Amin saudara. Orang-orang menjadi heran. Kenapa sampai Bapak Pendeta itu
Dia bisa tahu tentang rahasia firman Allah karena memang dikaruniai. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di sana, kepada kamu diberikan karunia-karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Itu adalah karunia pemberian, sehingga orang-orang Yahudi yang mendengarkan Yesus berkhotbah, mereka menjadi heran, dari mana dia bisa dapat pengetahuan ini dengan tidak belajar. Nah, ini kan, loh, kok ibu itu dia menyampaikan firman Tuhan bukan main, betul-betul firman yang hidup, padahal dia tidak tamat SD. Loh, kok Bapak Pendeta itu bisa menyampaikan kebenaran firman Allah luar biasa yang tidak pernah dibelajarkan di teologi, di perkuliahan. Dia sampaikan firman Allah dan tidak ada yang meleset. Semua benar-benar firman Allah, karena dirasakan ada kuasa, ada rema yang masuk di dalam diri kita, dalam tubuh kita ketika dia sampaikan firman Allah, dan ada kuasa yang keluar dari dirinya, dari setiap perkataan yang disampaikan, sehingga orang-orang Yahudi, sekali lagi saya baca, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, ingat, orang-orang Yahudi adalah pakar-pakar yang terkenal yang bisa membuat segala sesuatu di Amerika, di mana orang-orang Yahudi di mana diterkenal mereka yang selalu menciptakan segala sesuatu yang baru. Kenapa? Karena orang Yahudi itu memiliki pengetahuan oleh karena janji, ya, oleh karena anugerah, oleh karena berkat yang Allah berikan kepada mereka khusus. Tetapi di sini dikatakan orang-orang Yahudi menjadi heran. Kata mereka, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Memang secara nyata, saudara, orang-orang yang akan berkata begitu berarti orang yang malas baca firman. Orang yang akan heran-heran melihat begitu, orang yang malas baca firman, ataupun mereka sudah selalu baca firman tetapi otak mereka tumpul. Ya, kembali lagi kepada 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Otak mereka sudah menjadi tumpul. Kalau kata sudah menjadi tumpul berarti dulu pandai. Kenapa sampai dia dulu pandai sudah menjadi tumpul? Karena ada pengetahuan manusia yang dicampur baurkan di dalam untuk melayani Tuhan, di dalam untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, sudah menggunakan pengetahuan yang manusia. Itulah yang disebut firman Allah, sehingga mereka menjadi sombong. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki pengetahuan, tetapi sebenarnya mereka belum mencapai pengetahuan itu. Pengetahuan apa yang diketahui oleh Yesus? Karena itu kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-5. Ya, luar biasa Tuhan, saudara. Kalau kita belajar, ya, seperti firman Allah bilang, kalau kamu kurang pengetahuan, belajarlah daripadaku. Belajar daripada Tuhan, apa yang kita mau belajari? Ya, firman Allah, Alkitab. Ya. Menyelidiki firman, maka pengetahuan akan bertambah. Ayat yang ke-5. Sebab di dalam dia itu huruf besar yaitu Yesus, kamu telah menjadi kaya. Ya. Ingat, jangan kita berkecimpung kepada kaya materi, ya, saudara. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan firman Allah, kalau saya menyebut berkat, saya menyebut kekayaan, saya menyebut kebaikan, itu semuanya adalah untuk hal-hal rohani, hal-hal yang rohania, ya, hal-hal tentang kerajaan surga. Semua, saya rasa bukan hanya saya, semua hamba-hamba Tuhan, semua pemberita-pemberita firman, kalau memang dia dipimpin oleh Roh, setiap perkataannya itu adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling utama di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita terlebih dahulu mengajarkan yang disebut teologi kemakmuran, ya. Saya itu nanti dengar dari Pak Gembala di tempat ini, teologi kemakmuran seperti apa acaranya. Yang mengajar kita memberi banyak, menerima banyak, ya. Kita berbuat yang terbaik kepada Tuhan, kita akan diberkati, kita akan dicukupkan, akan dipenuhkan oleh lumbung-lumbung kita segala macam berkat-berkat jasmani lah, berbicara seperti itu. Sehingga kalau kita bawa persembahan yang banyak, pasti Tuhan akan ganti yang lebih banyak. Sebab firman Allah memang benar, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Haleluya. Luar biasa. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, ya, segala macam perkataan.
Dan kesaksian saudara di jemaat saya di kampung saya sana, orangnya rata-rata orang yang putus pensil, ya, yang patah pensil lah, putus pensil, yang patah pensil, yang putus sekolah, yang tidak sekolah. Bahkan dulu mereka disuruh berdoa saja nggak tahu, ya, nggak tahu berdoa. Tetapi ketika menjadi jemaat yang diurapi oleh Tuhan, saudara heran, orang yang tidak tahu membaca kok bisa jadi tahu membaca, orang yang tidak tahu berdoa kok bisa jadi tahu membaca. Orang memang heran-heran, loh itu kok sekarang malah sudah berkhotbah. Ya, itu terjadi di desa kami, saudara, ya. Orang yang dulunya tidak sama sekali tidak tahu membaca, bahkan tidak tahu baca, tidak tahu berdoa, tetapi kok sekarang sudah bisa jadi berdoa, sudah bisa tahu menyampaikan firman Allah, bukan hanya membaca lagi. Itu karena apa? Hikmat atau perkataan yang dikatakan firman Allah ini, yaitu perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, ini kita harus tahu bahwa ternyata pengetahuan itu bukan hanya satu. Karena firman Allah mengatakan segala macam pengetahuan. Pengetahuan apa semua itu, saudara? Itu semua ada di dalam kebenaran firman Allah, tersirat di dalam kebenaran firman Allah, yang harus kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan karunia pengetahuan itu. Sehingga ketika kita memiliki karunia pengetahuan itu, apapun baik di dalam doa atau kita menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan kesaksian kepada orang lain, kita akan menyampaikan sebuah perkataan sekalipun mungkin secara manusia patah-patah tetapi berisi. Patah-patah, tidak lurus bahasanya, tetapi orang akan mengerti, orang akan tersentuh, yaitu kepada mereka yang ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Karena ada juga orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Siapa mereka yang keras hati, yang keras tengkuk, sama seperti orang ahli Taurat tadi, dia sengaja halang-halangi, dia sengaja tutup-tutupi itu kebenaran. Dia sampaikan kebenaran, dia tutupi dengan perbuatannya. Dia bilang, oh hendaklah kita ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh kita bekerja, tetapi pada sebelum dia pergi beribadah, dia masih pergi kasih makan babi, dia masih pergi ambil dia punya sapi, ambilkan rumput sapi. Ya. Nah ini. Ya, itulah ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar tentang kebenaran firman Allah, tetapi hanya tahu firman Allah. Sama seperti saya, saudara. Kalau saya cuma tahu khotbah, tetapi saya tidak lakukan khotbah yang saya sampaikan, sampai firman Allah berkata bahwa jangan sampai nanti saya yang mengajar, akhirnya saya juga yang ditolak nantinya. Tetapi saya harus berusaha melatih tubuhku supaya setelah saya mengajar, maka saya juga melakukan apa yang saya ajarkan itu. Karena apa? Masa saya mau bawa orang ke dalam kebenaran, saya mau bawa orang kepada keselamatan, saya sendiri tinggal di dalam kejahatan, saya sendiri tinggal di dalam kebinasaan. Nah itu. Sehingga Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Supaya ketika kita mengajar kepada sesama, kita mengajar kepada jemaat, kita juga sementara diajar oleh firman yang kita sampaikan, yang kita beritakan. Demikian juga kalau kita bersaksi kepada, harus kesaksian yang benar. Jangan hanya kesaksian yang memanipulasi atau menipu atau memperdaya. Karena ada juga kesaksian yang seperti itu, memperdaya. Aduh Pak Gembala, oh jemaat Tuhan, kami di sana bukan main. Oh memang kami selalu berdoa Tuhan luar biasa, tetapi buktinya menderita kami di desa. Kami bekerja sudah berusaha apa, tetapi nama maklumnya di desa. Aduh susah kami mau cari makan saja. Jemaat saja datang ibadah, mereka datang tidak bawa kolekte, tidak bawa apa-apa karena memang ketidakadaannya jemaat kami di sana. Nah, itu kesaksian yang tidak benar. Kenapa? Karena merendahkan nama Tuhan, menghujat nama Tuhan, bahwa Tuhan tidak membela kita di sana sekalipun ada di desa. Saudaraku, Tuhan yang ada di kota, Tuhan yang ada di desa, apa dia punya beda? Semua sama. Sekalipun saudaraku mungkin secara kenyataan di sana hidup sangat sulit, tetapi kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, tidak mungkin dia mau biarkan. Tidak mungkin dia mau biarkan. Buktinya Pak Gembala pergi ke sana tidak pernah kelaparan. Iya toh? Tidak pernah kelaparan. Nah, malah dia tidak merasa cukup, sudah banyak disiapkan karena terdiri dari daging-daging. Dia ambil sembarang saja. Coba kalau di kota ini sembarang ambil saja di pinggir-pinggir rumahnya orang itu sayur-sayuran. Tapi di sana bebas, petik sayur apa tersedia. Ya. Karena apa? Allah kami yang ada di desa adalah Allah yang ada di kota. Sama. Ya. Memang saudaraku, penderitaan kesulitan yang ada di
sana, tetapi ingat damai dan sejahtera Allah berikan kepada kita. Dan tidak mungkin Allah akan membiarkan umat-umatnya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dia menderita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan karena ketidakcukupan, karena sangat kesusahan di dalam hal materi, saudaraku, itu adalah hamba Tuhan yang hanya menjadi gembala upahan dan akan segera mundur ketika ada cobaan dan akan ketika ada tantangan. Ya, sampai kami menerima pujian dari Pak Gembala. Kamu yang ada di desa memang betul-betul hebat dan wajar disebut sebagai pejuang Kristus. Karena memang kalian berjuang, bertahan di tempat ini dengan begitu sulit medannya. Harus jalan kaki, harus naik motor yang tidak sewajarnya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Ini yang dikatakan pengetahuan yang sesungguhnya. Karena itu saudara, kita lihat lagi di dalam Roma 11 ayat yang ke-33. Roma pasal 11 ayat ke-3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Tadi malam kita sudah berbicara tentang hikmat. Tetapi di sini, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Ya, jadi ingat di sana, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Saudaraku, kalau kita menggunakan pengetahuan kita manusia, kita tidak akan temukan apa yang kita cari. Tetapi ketika kita tinggal di dalam hikmat Allah, kita tinggal di dalam pengetahuan Allah, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka apa di sana katakan, sampai Paulus berkata dalam suratnya, dia katakan, oh, ada kata oh, itu menunjukkan bahwa dia sangat kagum, dia sangat senang, dia sangat gembira, sehingga dia tambahkan di sana kata oh. Di mana surat, saudara? Hanya surat cinta yang selalu mengatakan oh, begitu cantiknya engkau kekasihku. Ya, kata-kata dulu waktu kita masih hobi surat menyurat, masih dialami Ibu Damaris. Haleluya. Kalau kami masih ya sudah mulai jarang-jarang. Kalau anak-anak sekarang tinggal main HP, chatting-chatting. Cantik sekali. Ini sampai Paulus menulis, ya, sampai di dalam Mazmur pasal 133. Oh, alangkah indahnya. Ya, kalau ada kata oh, itu merupakan sebuah bentuk pengagungan, sebuah bentuk kesenangan, kegembiraan yang tersendiri kepada penulis itu, sehingga dia katakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, luar biasa saudara. Ketika kita punya pengetahuan itu, sampai saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, harus minta hikmat. Hikmat pengetahuan. Ketika kita memiliki pengetahuan, saya betul-betul saudara, ketika kita selalu berdoa, ketika kita selalu membaca, kami di Pastori selalu membaca, ada saja pengetahuan yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya. Saudara, saya kaitkan, saya ingat. Saya ingat tentang kebenaran firman Allah, karena saya sudah selalu baca dari kitab Kejadian sampai di Wahyu. Tinggal kita diingatkan oleh Roh Kudus, saudara, bahwa ini ketika kita baca ini, kita katakan tentang roti adalah makanan, maka Allah akan mengatakan ini, dia akan hubungkan. Sungguh indah kalau kita memiliki roh pengetahuan di dalam diri kita. Sampai itu dia berkata, ketika kamu dihadapkan kepada penguasa untuk diadili, tidak usah kamu khawatir akan apa yang akan kamu katakan, sebab ada roh yang dikaruniakan kepadamu, yaitu roh pengetahuan untuk kamu bisa membela diri, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ketika mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama. Itu yang akan terjadi. Dan ternyata ketika kita mengetahui jalan-jalannya Tuhan, ketika kita menyelami setiap rencana-rencana Tuhan, oleh karena kita memiliki pengetahuan akan Dia, saudara, maka kita akan berkata, oh alangkah betapa kayanya, haleluya, hikmat dan pengetahuan yang Dia berikan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita minta karunia.
Ingat, karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma di hadapan Allah. Dia berikan kepada kita bagi siapa yang mau menerima hikmat, bagi siapa yang mau menerima pengetahuan, bagi siapa yang mau menerima 9 karunia roh. Salah satunya, salah duanya, salah tiganya. Ya, kita minta, Tuhan berikan kepada kami apapun karunia yang Engkau mau berikan kepada kami. Dan juga sangat penting, saudara, karunia berdua. Tetapi nanti kita pelajari lagi besok. Dan waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, hari ini adalah karunia tentang pengetahuan. Sangat penting, saudara, yang dibilang pengetahuan. Ketika kita mengetahui Allah, kita menyelami jalan-jalannya, kita menyelami setiap rencananya, maka kita akan bersuka cita, kita akan diliputi kegembiraan yang luar biasa, sehingga kita mengatakan, oh alangkah indahnya hidup rukun dan damai, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat dicurahkan untuk setiap orang yang takut akan Tuhan, yang meminta karunia-karunia dari Allah yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma kepadamu. Aku berikan cuma-cuma, maka engkau juga berikan dengan cuma-cuma. Diberikan kepada saya dengan cuma-cuma, maka saya menyampaikan firman Allah. Sudah 55 malam kita tidak pernah jalankan persembahan, saudaraku. Karena apa? Yang penting adalah persembahan tubuh kita persembahkan. Masalah kebutuhan jasmania yang seperti Pak Gembala selalu gumulkan untuk saya, dia doakan supaya Tuhan berikan Pak Gembala ini, karena dia sangat butuh tentang sepeda motor, Tuhan. Sementara dia punya keuangan yang dia dapat di sini, dia akan fokuskan untuk pembangunan. Jadi apa dia mau pakai beli motor, Tuhan? Maka ia seringkali dia kasih motivasi, dan dengan iman dia mengatakan dengan kata-kata iman. Mungkin dia memiliki karunia iman, ya. Dan setiap orang yang diberikan karunia iman, apa yang dia katakan pasti terjadi. Itu karunia iman, ya. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Kalau Paulus katakan sama Bar Yesus, buta kok, buta. Haleluya. Nah, itu karunia iman. Tetapi kita baru bicara ke sana, kita bicara dengan pengetahuan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.